Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil PPT kami yang berjudul Terjemah dan Hukum. Adapun nama-nama kelompok kami, yang pertama yaitu saya sendiri atas nama Jaini Siswanto dan teman saya bernama Ahmad Nur Salim. Selanjutnya itu pokok pembahasan. Di sini terdiri dari 4 pokok pembahasan yang ingin kami bahas. Yang pertama, hukum menerjemah Al-Quran, dilihat konsep dan terjemah. Yang kedua, yaitu kualifikasi penerjemah nas keagamaan. Yang ketiga, itu proses penerjemahan nas keagamaan. Dan yang terakhir, yaitu Fatwa Al-Azhar, ihwal penerjemah Al-Quran. Dan yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama itu hukum menerjemah Al-Quran, dilihat konsep dan terjemah. Syekh Abdul Alim Az-Zarqani mengemukakan bahwa hukum menerjemahkan nas Al-Quran mengikuti pengertian terjemah itu sendiri. Pengertian terjemah dan hukum-hukumnya dapat dikemukakan seperti berikut. Pertama, penerjemahan Al-Quran dengan makna menyampaikan Al-Quran itu sendiri. Hukum menerjemahkan semacam ini dibolehkan. Syariat yang dimaksud dengan boleh ialah lawan dari dilarang. Hukum boleh dapat berubah menjadi wajib atau sunnah. Hukum ini didasarkan atas kenyataan bahwa Nabi SAW membaca Al-Quran dan memperdengarkannya baik kepada para sahabatnya maupun musuh-musuhnya dalam berbagai situasi dan kondisi. Yang berikutnya itu B, kualifikasi penerjemah nas keagamaan. Di sini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, para pakar terjemah menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi penerjemah. Syarat yang dimaksud itu adalah terdiri dari 3 poin, yaitu pertama, menguasai bahasa sumber dan bahasa peneriam dengan sama baiknya. Yang kedua, menguasai atau memahami masalah yang disajikan oleh pengarang. Dan yang terakhir, memahami kebudayaan bahasa sumber dan bahasa penerima. Selanjutnya C, proses penerjemahan nas keagamaan, yaitu proses penerjemahan berarti tindakan yang dilakukan oleh penerjemah berdasarkan atas kualifikasinya dalam mengalihkan makna dan maksud nas sumber ke dalam nas peneriam untuk memperoleh terjemah yang berkualitas. Itu berikutnya, proses yang dilalui penerjemah sangat variatif. Hal ini tergantung pada kualifikasi penerjemah. Langkah yang ditempuh oleh penerjemah yang sudah ahli lebih singkat dan bersifat otomatis. Proses itu pun tergantung pada jenis nas yang diterjemah, kerumitan nas, dan kedekatan hubungan antara bahasa sumber dan bahasa penerima. Dan yang selanjutnya yaitu D, teori terjemah dan hukum syariat. Pada bagian terdahulu telah dikemukakan bahwa terjemahan itu harus berdiri sendiri, tidak memerlukan kehadiran nas sumber, dan dapat menggantikan nas tersebut. Karena itu, tidak lagi dikenal mana nas sumber dan mana terjemahan. Ringkasan, terjemahan itu harus otonom. Berikutnya, rumusan di atas tidak dapat diberlakukan bagi terjemah Al-Quran karena beberapa alasan. Yang D, Fatwa Al-Azhar, ihwal penerjemahan Al-Quran. Universal Al-Azhar telah lama memberi perhatian terhadap masalah penerjemahan Al-Quran. Karena itu, diselenggarakan diskusi, dialog, dan seminar yang membahas masalah di atas. Dari kegiatan ini dapatlah disimpulkan fatwa berikut berkenaan dengan penerjemahan Al-Quran ke bahasa asing dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah itu. Dalam mentafsirkan ayat Al-Quran, sedapat mungkin dihindari istilah-istilah ilmiah kecuali sebatas tuntunan agar lebih dipahami. Jadi kesimpulannya, uraian di atas menegaskan bahwa hampir setiap aspek penerjemahan Al-Quran terkait dengan hukum syariat, konsep penerjemahan, metode penerjemahan, dan kualifikasi penerjemahan berkait dengan hukum wajib dan haram. Penerjemahan Al-Quran tidak dapat
ditelaah dari segi teori terjemah belaka. Karena itu, penerjemah Al-Quran perlu dipandang sebagai satu pendekatan untuk memahami Al-Quran. Demikianlah penerjemahan Al-Quran sebagai nas keagamaan, baik secara harfiah maupun secara tafsiriah, adalah tidak sama dengan menafsirkannya dengan bahasa Arab atau asing. Menafsirkan Al-Quran dengan bahasa asing adalah sama dengan menafsirkan dengan bahasa Arab. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.